Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini pelajaran PAI, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini silahkan dibuka bukunya halaman 100 ya. Halaman 100. Maaf, diulangi, buka bukunya halaman 97 ya, halaman 97, buku paketnya halaman 97. Kita akan belajar surah Al-Hujurat ya. Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 ya. Jadi ada dua ayat 12 sampai 13. Oke, baik ya. Kemudian buka halaman 100 ya. Sudah dibuka? Oke, baik, sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, boleh dilihat bacaannya ya. Oke, ketika sudah dilihat, tolong simak ya bacaan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul aliyyil azim. Oke. Sama-sama perhatikan surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Ayat Al-Hujurat ayat 12 ini ya menjelaskan bahwasanya bagaimana kita harus memiliki prasangka yang baik ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita berbuat baik ya, sesama manusia, sesama muslim ya, kepada makhluk ciptaannya ya, ayat pelajaran sebelumnya. Maka pada surah Al-Hujurat ini Allah lebih menjelaskan lagi bahwasanya ketika kita sudah melakukan secara perbuatan yang baik, maka kita diharuskan tidak hanya perbuatan saja, melainkan prasangka pun kita harus baik. Jadi hatinya harus baik ya. Makanya di sini Allah menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat ini ya, agar kita selalu berbuat baik ya, berbuat prasangka yang baik sama orang ya. Jadi jangan ada lagi memiliki perasaan dengki, dengki, iri hati, sombong dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu sifat contoh perbuatan yang hatinya rusak ya. Karena kita dengki melihat orang, nggak suka sama orang, dan kita nganggap orang itu salah mulu ya. Padahal di ayat ini Allah menjelaskan untuk memiliki prasangka yang baik ya. Jadi apapun kabar yang kita terima, kita langsung jangan menjustifikasi atau menjas bahwa itu salah, bahwa orang itu nggak benar ya. Tapi kita ada prasangka baik dulu sama orang ya, yang disebut dengan husnuzon ya, atau prasangka baik ya, seperti itu.
Nah, boleh dibuka bukunya. Oke, boleh dibuka bukunya. Surah Al-Hujurat yang menurut bahasa Arab itu berarti kamar-kamar. Nah, hujurat itu artinya jama dari hujratun. Hujurat itu artinya kamar. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 secara tertib dalam Al-Qur'an ya. Jadi Al-Hujurat ini surah yang ke-49. Nah, nama Al-Hujurat diambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat keempat. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang yang beriman. Nah, jadi ini adalah peringatan Allah kepada kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah ya, supaya menjauhkan diri dari sifat suuzon ya, atau prasangka buruk terhadap orang-orang yang beriman. Nah, jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh memiliki sifat buruk atau sifat suuzon, berprasangka yang tidak baik kepada orang yang beriman ya. Jadi sesama orang-orang muslim, sesama orang-orang yang beriman, kita tidak boleh memiliki prasangka yang buruk. Kita harus memiliki prasangka yang baik. Jadi apa yang kita lihat jangan langsung kita menilai bahwa dia salah, dia jelek seperti itu ya, tapi kita harus punya prasangka yang baik. Oh, mungkin dia seperti ini, dia seperti itu ya. Mengerti? Itu yang disebut dengan husnuzon atau berprasangka baik ya. Misalnya kamu punya teman kamu sedang tidur pagi-pagi ya. Nah, kita nggak boleh dia mah orangnya malas. Nah, itu adalah sifat suuzon atau berprasangka buruk. Nah, kita tuh Allah memperingati kita jangan sampai memiliki sifat seperti itu ya. Bisa jadi dia semalam habis tahajud ya, habis tahajud terus begadang qiyamul lail dan lain sebagainya, sehingga paginya dia lelah dan dia tertidur ya. Kita kan nggak tahu. Nah, makanya Allah memperingatkan kita agar kita selalu memiliki sifat husnuzon kepada sesama muslim seperti itu ya. Jika mereka mendengar sebuah kalimat yang keluar dari saudaranya yang mukmin, maka kalimat itu harus diberi tanggapan dan ditujukan kepada pengertian yang baik. Jangan sampai timbul salah paham ya. Jadi kalau misalnya kamu dapat kabar dari temanmu atau cerita dari orang lain, ingat jangan langsung menjudge bahwa itu salah begini, tidak, tapi kita harus punya perasaan yang baik dulu kepada sesama muslim ya, sama orang-orang yang beriman seperti itu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari prasangka, yaitu sebagai prasangka itu mengandung dosa ya. Allah melarang pula gibah, menggunjing, namimah atau marah, dan mencari-cari aib orang lain. Nah ya, dari prasangka buruk itu sesuai tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya sifat atau kerusakan hati salah satunya adalah yang disebut dengan gibah atau menggunjing. Tahu gibah? Gibah itu adalah ngomongin orang lain ya. Nah, Allah itu sangat melarang karena itu adalah perbuatan dosa ya, menggibah, menggunjing ya. Namimah itu marah ya. Jadi marah-marah tanpa sebab, marah dengan orang. Nah, itu adalah salah satu bentuk hati kita itu sedang rusak. Kemudian ya, mencari-cari aib orang lain ya. Mencari-cari aib itu artinya kita mencari kesalahan orang lain ya. Jadi kesalahan orang lain kita cari sampai kita lupa bahwa kita juga memiliki kekurangan ya. Dan di ayat ini juga dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan seperti itu, berbuat gibah atau menggunjing ya, mengomongin orang dari belakang ya, marah-marah atau mencari aib-aib orang lain, apalagi gibah ya, ngomongin orang lain, itu sama saja seperti memakai bangkai saudara kita sendiri ya. Ini sudah jadi Allah udah menjelaskan bahwasanya orang yang berbuat gibah atau menggunjing atau ngomongin orang itu sama saja seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Bayangkan kita makan bangkai mayat saudara kita sendiri, itu sangat menjijikan. Nah, itulah perumpamaan orang yang berbuat gibah atau menggunjing atau ngomongin
saudara kita ya. Jadi jangan sampai ada hati kita yang memiliki sifat seperti itu ya. Oke, sampai sini jelas? Nah, itu adalah ayat yang ke-12. Kemudian ayat yang ke-13. Nah, ketika ayat 12 menjelaskan tentang kita supaya memiliki prasangka yang baik, maka di ayat ke-13 ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, jadi wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian semua min dzakari wa untha. Jadi Allah telah menciptakan kalian semua dari golongan min dzakari wa untha, dari golongan laki-laki dan perempuan ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan ya, laki-laki, perempuan. Nah, ini salah satu bentuk kekuasaan Allah ya. Karena Allah itu selalu menciptakan segala sesuatu itu dalam bentuk keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada cerah, ada bulan, ada matahari ya, seperti itu. Nah, maka menciptakan manusia juga dalam bentuk keseimbangan. Ada perempuan, ada laki-laki ya. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, dan kemudian kami menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Coba sekarang kalian pegang hidung kalian ya. Nah, hidung kalian itu ada yang pesek, ada yang mancung ya. Mungkin kalian termasuk orang yang mancung atau yang pesek, itu tergantung kalian pegang ya, itu golongannya mancung atau pesek. Tapi apakah semua ciptaan Allah hidungnya mancung atau apakah semua ciptaan Allah hidungnya pesek? Nah, itu adalah bentuk ciptaan Allah ya. Lihat kulit kita, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo mateng. Nah, itu adalah bentuk ciptaan Allah. Allah itu sengaja menciptakan kita berbeda-beda ya. Allah punya kuasa nggak untuk menciptakan manusia semuanya sama kulitnya putih? Allah punya kuasa itu, tapi Allah malah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Yang timbul pertanyaan, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah lita'arafu, agar kalian itu mengenal ya. Coba kalau semua manusia di dunia ini kulitnya putih, hidungnya mancung, bagaimana cara kita membedakan? Ya. Oleh karena itu kita diciptakan dengan berbeda agar kita bisa melihat, oh itu ciptaan Allah yang kulitnya putih, ini ciptaan Allah yang kulitnya hitam, ini ciptaan Allah yang hidungnya mancung, ini ciptaan Allah yang hidungnya pesek. Seperti itu. Agar kita saling mengenal bahwasanya kita itu memiliki perbedaan ya. Tapi ingat, perbedaan di hadapan Allah itu tidak ada artinya. Baik itu hidungnya mancung, kulitnya putih ya, dia orang kaya, dia orang miskin. Nah, bagi Allah itu tidak ada artinya. Karena kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum ya. Kata Allah, sesungguhnya akramakum ya. Akramakum itu artinya orang yang paling mulia. Nah, kata Allah, walaupun kalian itu beda-beda kulitnya ya, kalian hitam, putih dan lain sebagainya, rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting ya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa ya. Karena takwa ini nggak bisa diciptakan sama Allah. Jadi karena takwa ini, maksudnya karena ketakwaan ini kita sendiri yang menciptakannya. Seperti itu, Bob. Ada orang yang rambutnya lurus tapi ada orang yang rambutnya lurus ya, dia sangat bertakwa. Tapi kita kan nggak tahu yang bertakwanya itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Ya, makanya ketakwaan kita, fisik kita dan lain sebagainya jangan jadi penghalang kita. Oh dia mah kulitnya bagus, dia mah hidungnya mancung, terus kita merasa minder atau malu. Jangan, karena di hadapan Allah semuanya sama. Karena di hadapan Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, ini adalah motivasi kita agar menjadi lebih bertakwa lagi. Karena Allah itu tidak melihat fisik kita, tapi Allah melihat bagaimana di antara kita siapa yang paling bertakwa. Oke? Sampai sini jelas?
Mudah-mudahan jelas. Nah, itu adalah ayat ke-13. Jadi ayat 12 menjelaskan bahwasanya agar kita memiliki prasangka yang baik kepada sesama muslim, dan ayat ke-12 ini menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita berbeda-beda, tujuannya agar saling mengetahui, saling mengenal dan lain sebagainya, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oke, baik. Terima kasih. Tugasnya, oke. Kalian membuat pidato, ya. Tugasnya adalah kalian membuat pidato dengan tema eh, dengan tema memiliki prasangka yang baik, ya. Dengan tema prasangka yang baik, boleh itu temanya, itu tema garis besarnya itu eh, Allah perintah Allah untuk memiliki prasangka yang baik, ya. Boleh itu menjelaskan tentang ghibah, tentang namimah, marah, atau mencari aib-aib orang lain. Intinya perintah Allah untuk menyuruh kita memiliki prasangka yang baik, ya. Itu temanya. Itu tema yang pertama. Tema yang kedua itu menjelaskan tentang ayat kedua ini, ya. Tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda, ya. Tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda, seperti itu, ya. Harus dua-duanya? Enggak. Bikin pidatonya temanya satu aja, pilih kamu mau ayat 12 apa ayat 13. Tapi ingat, di dalam pidato itu harus disertakan ayat ini, ya. Jadi kamu menjelaskan pidato harus menggunakan dalil ini, ayat 12 atau ayat 13, ya. Pilih salah satu temanya mau yang mana, oke? Minimal 3 menit buat pidato, ya. Menggunakan video minimal 3 menit dengan tema. Boleh menggunakan tema ayat 12 atau menggunakan tema ayat 13, seperti itu. Apabila ada yang tidak mengerti boleh hubungi, ya. Boleh dijapri, oke? Mudah-mudahan sampai sini mengerti, ya. Mudah-mudahan sampai sini paham, oke? Sudah lumayan cukup lama, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.